Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak menyesuaikan izin permohonan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Emrisi Albarisi, STB 5025, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Mohon izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan data ke aplikasi SPSS serta menginterpretasikannya. Ya, baik, di sini saya sudah ada data mentahan RAW, di mana data ini merupakan hasil dari penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X. Nah, di mana di sini ada responden dan jumlah respondennya ada 189, dan juga di sini ada beberapa kategori ya, ada jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, pembinaan, variabel X dan variabel Y. Baik, untuk langkah pertamanya kita lakukan pengcodingan. Dengan pengcodingan ini kita lakukan di sebelah kanan ya. Ya, di sini sudah saya buat codingnya ya. Mana dalam pengcodingan ini ada beberapa kategori yang ada pada data mentahan di samping. Ya, untuk kategorinya ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini ada dua. Nah, saya buat laki-laki dan kode 1 dan perempuan dan kode 2. Kemudian di pendidikan ada 5 kategori ya, yaitu tidak tamat SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian di kasus juga ada 6 kategori ya, ada korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, perlindungan anak, dan lain-lain. Nah, kemudian di umur ini ya, saya buat rank per 10, di mana usia termuda ada 11 setahun sampai 20 tahun. Saya masukkan di kode 1. Kemudian ada 21 sampai 30, 41 sampai 50, 21 sampai 60. Lanjutnya ada vonis, ini hitungannya per bulan, di mana saya ambil range-nya 10 juga. Yang tercepat ada pada 46 sampai 55, saya masukkan di kode 1. Kemudian ada 56 sampai 65, 66 sampai 75, 76 sampai 85, 86 sampai 95, 96 sampai 105, 106 sampai 115. Kemudian di pembinaan, ya, pembinaan ini untuk data yang di samping ini, mentahan itu ada 8. Kemudian ada kerohanian, laundry, menjahit, pertanian, peternakan, PKPM, pramuka, dan seni. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan coding ini ke di data mentahan tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya sudah melakukan pengcodingan pada kategori jenis kelamin. Nah, di sampingnya saya sudah kasih pengcodingannya ya, karena di sini di jumlah 189 responden ini jenis kelamin laki-laki, maka saya isi codingnya itu dan kode 1, di mana kode 1 ini merupakan laki-laki sesuai coding yang saya lakukan tadi, kode yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian di usia, ya, di usia juga sebelah kanan kolomnya saya buat codingnya ya. Nah, ini sudah sesuai dari nomor responden 1 sampai 189 tadi. Kemudian di vonis, pendidikan, dan pembinaan juga sama, sudah saya lakukan pengcodingannya di sampingnya ya. Ini sudah bisa dilihat, saya sudah melakukan pengcodingan. Kemudian pada variabel X ini ya, ini di sebelah kanannya kita jumlahkan semua dari X1 sampai X15 ini, kita jumlah semuanya ya. Untuk kalau jumlahnya sendiri gampang, kita tinggal kasih blok semua kolomnya, kemudian kita gunakan auto sum, maka nilai di sampingnya ini udah termasuk jumlah dari semua nilai X1 sampai X15. Nah, ini bisa dilihat saya sudah melakukan semuanya, penjumlahan semuanya ya, dari X1 sampai X15 dijumlah dengan total 54, kemudian yang kedua X1 sampai X15 juga 54, dan seterusnya. Kemudian di data Y juga sama, variabel Y
kita lakukan penjumlahan semua dari Y1 sampai 20, Y30 ya. Di sebelah kanannya nanti kita hasil jumlahnya. Penjumlahannya juga sama seperti tadi ya, kita gunakan auto sum maka akan langsung keluar jumlahnya. Kita isi semuanya sampai ke 189 responden. Tapi untuk langkah selanjutnya kita pindahkan ya hasil coding tadi yang udah kita coding dari kategori-kategori di samping tadi kan itu udah lakukan codingnya dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk mempermudahnya ya sebelum ke SPSS saya pindahkan dulu coding tadi itu ke lembar 2 atau sheet 2. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita pindahkan semua hasil codingan ini ke aplikasi SPSS. Kita pindahkan semua ya. Kita copy semuanya. Nah, kita kopikan, Ctrl C, dan kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kemudian kita pindahkan data yang tadi, yang ada di Excel, kita pindahkan ke SPSS. Kita olah di sini. Kita dengan Ctrl V, kita pastekan. Nah, maka akan keluar. Nah, tapi untuk tampilannya hanya seperti ini. Nah, dan ini tuh harus kita edit dulu. Untuk editnya kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita akan edit dari nama, desimal, label, dan measure-nya. Nah, untuk labelnya sendiri kita isi sesuai kategori tadi yang ada di Excel. Yaitu ada jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus. Labelnya itu isi jenis kelamin, usia, vonis, kemudian nama tadi pendidikan, kasus pembinaan, pendidikan, kasus pembinaan, dan nilai X dan nilai Y. Nah, pada kolom desimal ini kita ganti 0 ya, semuanya kita nolkan. Dan pada bagian name ini kita singkat saja, singkatkan. Kita isi singkatan dari eh, kategori yang ada di label ini ya. Soal jenis kelamin kita singkat jadi CK, kemudian usia, usia, kemudian vonis, singkat sebagai font, pendidikan kita singkat kasus kita pas. Nah, nomor sudah, desimal, label, kemudian kita measure. Nah, pada bagian measure ini ada kategori jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus penggunaan kita ubah ke nominal karena itu merupakan angka ya, nilai angka.
Nah, saya ulangi untuk variabel x dan y ini kita ganti ke scale karena dia itu skala ya. Nah, ini kita edit ya, hasilnya seperti ini. Kita pindah lagi ke data view. Nah, dan ini adalah tampilan dari yang sudah kita edit di variable view ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke analyze. Kemudian kita deskriptif statistik. Kemudian frekuensi. Nah, di sini kategori jenis kelamin sampai pembinaan kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jadi kita langsung oke kan saja. Nah, di sini kita keluar outputnya ya, yang tadi ada jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Ya, untuk langkah selanjutnya kita kembali ke analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Nah, kita pindahkan yang nilai tadi ya. Jadi yang nilai X dan Y kita pindah ke sebelah kanan dan kategori jenis kelamin sampai pembinaan kita pindah ke sebelah kiri. Nilai X. Kemudian di sini kita masuk ke statistik. Nah, di sini kita checklist bagian median, modus, dan standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, nanti hasil output yang keluar adalah yang kita cek di sini. Langsung continue, kemudian oke. Okay. Nah, pada output ini kan langsung keluar nilai yang tadi kita checklist itu kan. Ada median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum bisa kita lihat ya. Dan data nilai X dan nilai Y. Kita kembali. Nah, selanjutnya adalah kita cari nilai residual. Caranya di analyze, kemudian di regression, terus di linear. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini, ada dependent dan independent. Untuk mengisi ini, ya, nilai X ini kita isi ke independent. Nilai X ini dan nilai yang mempengaruhi. Jadi kita taruh di nilai independent. Dan nilai Y kita masukkan ke dependent. Nah, setelah itu kita save. Nah, pada bagian unstandardized kita checklist. Taruh oke. Nah, akan keluar nilainya. Kita kembali. Nah, setelah tadi kita regresikan, maka di sini akan muncul tab baru, yaitu nilai residual ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke analyze, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog. Nah, kita pilih one sample KS. Nah, di sini tadi kita pindahkan saja nilai unstandardized residual ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di sini langsung kita keluar outputnya ya di sini untuk melihat uji normalitasnya. Ada nilai asam basic 2 telet. Dimana keterangan ini adalah tes distributed is normal. Dari distribusi ini untuk yang normal ya. Uji normalitasnya adalah normal. Dan kita kembali, kita masuk ke analis lagi. Kita masuk ke regresi, kemudian ke linear. Nah, pada nilai independen dan dependennya masih sama ya. Yang independennya X dan dependennya Y. Nah, kemudian yang kita rubah adalah di sini, di nilai save. Yang tadinya ada checklist, sekarang kita unchecklist. Continue. Oke. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Ada model Summary dan ANOVA. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita interpretasikan. Nah, kita pindahkan data-data ini ke Word. Ya, untuk yang dipindahkan sendiri, kita ke yang pertama ada frekuensi table. Ya, kita pindahkan. Terpindahnya gampang, tinggal klik semua. Kemudian kita copy.
Nah, kita pindahkan ke Word. Word. Kita pindahkan, langsung kita copy kan. Nah, sini langsung keluar ya. Kita cek dulu ada jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Nah, kemudian setelah ini kita pindahkan data selanjutnya, kita masuk ke SSPS lagi, dan yang kita pindahkan itu di frekuensi statistik. Nah, yang bagian sini yang cukup kita pindahkan adalah bagian ini, statistik. Nah, kita akan interpretasikan nilai statistik ini. Seperti biasa kita pindahkan ke Word, kita copy, kemudian kita masukkan ke Word. Di sini udah keluar ya nilai statistiknya. Kemudian kita pindahkan data selanjutnya. Data selanjutnya yang kita pindahkan adalah uji normalitas. Uji normalitas. Nah ini untuk uji normalitas di one sample Kolmogorov kita pindahkan ke Word. Kemudian kita pindahkan data selanjutnya yaitu model summary dan ANOVA. Kita copy, kemudian kita pastekan di Word. Nah, ketika semua data ini sudah masuk ke Word, selanjutnya kita tinggal kita interpretasikan. Nah, di sini saya sudah menginterpretasikan data-data yang seperti tadi ya. Saya sudah ada filenya yang sudah diinterpretasikan. Ini adalah data yang sudah saya interpretasikan ya. Sesuai tadi, sesuai dengan yang di sini. Nah, ini sama ya. Ini file yang sudah saya interpretasikan. Kemudian jenis kelamin, kita jelaskan ya secara singkat. Penelitian ini dilakukan dengan 189 narapidana laki-laki sebagai responden. Jadi semua orang yang ikut dalam penelitian ini adalah laki-laki. Karena itu penelitian ini hanya fokus pada narapidana laki-laki sehingga hasilnya tidak bisa langsung diterapkan untuk narapidana perempuan. Dan di usia, dari data yang ada sebagian besar narapidana berusia antara 51 sampai 60 tahun dan persentase 25,4%. Kelompok usia berikutnya yang banyak adalah 31 sampai 40 tahun dengan persentase 23,8. Nih ya. Dan usia 21 sampai 30 tahun mendapatkan persentase 23,3%. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan narapidana berada pada usia yang masih produktif dan sudah cukup dewasa secara psikologis. Kelompok usia termuda yaitu 11 sampai 20 tahun, jumlah paling sedikit 7,9%, yang bisa berarti remaja di kelompok ini lebih sedikit terlibat dalam tindak pidana. Dan di vonis ini ada penjelasannya yaitu dari data masa vonis di atas. Kelompok narapidana terbanyak mendapatkan vonis selama 76 sampai 85 bulan, ya sekitar 6 sampai 7 tahun, itu mendapatkan persentase 22,2%. Ya, ini berarti sebagian besar narapidana menjalani hukuman yang cukup lama. Vonis terpendek yang ada adalah 46 sampai 55 bulan, sekitar 4 sampai 5 tahun dengan persentase 13,2%. Dengan vonis yang paling sedikit jumlahnya adalah 106 sampai 115 bulan, sekitar 8 sampai 9 tahun dengan persentase hanya 3,2%. Kemudian di pendidikannya, tingkat pendidikan narapidana terbagi cukup merata. Pendidikan paling banyak adalah SMP dan SMA, masing-masing sekitar 21,7%. Nah ini ya, kemudian ada yang tidak sama SD sebanyak 20,6% dan yang lulusan sarjana sebanyak 19,0%.
Ya, ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan narapidana cukup beragam, tetapi kebanyakan hanya sampai pendidikan dasar atau menengah. Dan di data kasus ini ya, jenis kejahatan yang paling sering dilakukan adalah kategori lain-lain. Ini ya, dengan persentase 22,2% dan pencurian sebanyak 19,0%. Selain itu, ada pembunuhan dengan persentase 17,5%, korupsi dengan persentase 14,8%, narkoba 14,3%, dan kasus yang paling sedikit adalah pelanggaran perlindungan anak sebesar 12,2%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang dilakukan narapidana sangat beragam, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Masuk ke pembinaan ya, jadi kita jelaskan jenis program pembinaan yang paling banyak diikuti oleh narapidana adalah peternakan dengan persentase 15,9%, kerohanian sebesar 14,3%, dan laundry sebanyak 13,2%. Sementara yang paling sedikit adalah pramuka dengan jumlah persentase 9,6%. Ini menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan cukup bervariasi dan difokuskan pada pengembangan keterampilan dan aspek spiritual. Dan di statistik ini kita jelaskan ringkasannya nilai religius, rata-rata, dan nilai yang sering muncul. Tabel ini menunjukkan hasil ringkasan dari dua hal yang diteliti, yaitu religius X dan kontrol dari narapidana Y. Dengan jumlah responden sebanyak 189 orang, semua data lengkap tanpa ada yang hilang, jadi semua data bisa dianalisis. Di data di atas kita dapat nilai rata-rata atau nilai religiusnya adalah sekitar 51,5. Ini ya, sedangkan rata-rata kontrol diri lebih tinggi, yaitu sekitar 93,8%. Nilai tengah median religius adalah 53, artinya setengah dari narapidana memiliki tingkat religiusitas di bawah angka itu, dan setengah lainnya di atas untuk kontrol diri. Nilai tengahnya adalah 96, yang berarti separuh narapidana punya kontrol diri lebih dari angka tersebut. Nilai yang paling sering muncul atau modus untuk religiusitas adalah 54, sedangkan untuk kontrol diri adalah 104. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan narapidana memiliki tingkat religiusitas sekitar 54 dan tingkat kontrol diri sekitar 104. Nah, uji normalitas. Untuk Koklomorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Nilai rata-rata residual adalah 0 dan standar deviasinya adalah 8,22, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai residual terbesar secara simetris di sekitar 0. Nilai terstatistik Koklomorov-Smirnov adalah 0,065 ya. 0,065. Nilai signifikan telet adalah 0,051, karena nilai signifikan value sebesar 0,05 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dari residual berdistribusi normal. Dengan kata lain, tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dan model summary ini kita untuk uji determinasi ya. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana antara religius sebagai variabel prediktor X dan kontrol diri narapidana sebagai variabel terikat atau Y. Diperoleh dari nilai R atau koefisien korelasi sama dengan 0,822. Ya, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara religiusitas dengan kontrol diri narapidana. Semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki narapidana, maka semakin tinggi pula tingkat kontrol diri mereka. R square atau estimasi 0,676, angka ini menunjukkan bahwa 67,6% variasi dalam kontrol diri narapidana dapat dijelaskan oleh tingkat religiusitas. Dan yang terakhir ada uji signifikasi, di mana uji ANOVA dilakukan untuk mengecek apakah model yang dilakukan dalam penelitian ini benar-benar berpengaruh secara statistik. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi atau sig kurang dari 0,001. Karena angka ini jauh lebih kecil dari batas 0,05, bisa disimpulkan bahwa model tersebut memang penting dan tidak terjadi secara kebetulan.
Artinya religiusitas memang berpengaruh terhadap kontrol dari narapidana. Ya, mungkin ini aja Bapak proses dari pengolahan data dari SPSS dan interpretasikannya. Tadi saya sudah jelaskan dari proses awal uh, pengkodingan di Excel, kemudian masuk ke pengolahan SPSS, dan tadi kita sudah interpretasikan datanya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.